Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Wajiz fi Adab Syariah. Sekarang kita bab 6, yaitu adab qada'il hajat. Adab adab buang hajat, melangsungkan hajat. Ya, ini adab at-takhaddi. Ada adab bagaimana membuang kotoran, atau adab bagaimana ke hamam, ke WC. Ya. Di sini menunjukkan dari keistimewaan agama Islam mengatur kehidupan manusia dari segala aspeknya, sampai buang hajat pun ada ketentuannya, ada adabnya, tidak sembarangan. Dan ini perlu dipelajari. Kalau kita lihat di praktik kehidupan, banyak orang yang mengabaikan hal ini. Padahal ini hal yang dianggap sepele, hanya nanti akibatnya besar, fatal. Di antara akibat yang fatal itu menjadikan sholat tidak sah karena ada najis misalnya. Atau bahkan lebih jauh dari itu, menyebabkan salah satu amalan yang menyebabkan azab kubur. Ya. Baik. Penulis mengatakan liqada'il hajah adabun katsirah. Untuk membuang hajat terdapat banyak adab. Minahamniha, di antara yang paling pentingnya, mayali, sebagai berikut. Yajibu inda qada'il hajati satrul awrah anin nas. Wajib ketika buang hajat menutup aurat dari manusia. Wa tajannubu kasbiha aman al-akhir, dan menjauhi tersingkapnya, terbukanya aurat itu di depan orang lain. Jadi walaupun sesama jenis itu tidak boleh mengikutkan aurat. Terutama, mohon maaf, aurat yang lebih sensitif, itu tidak dinampakkan. Wa yadullu lidzalik,
dan menunjukkan terhadap hal itu, untuk hal itu, hadits Muawiyah ibni Haidata al-Qushairi radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ihfaz aurataka, jagalah auratmu, illa min zaujatik, kecuali dari istrimu atau dari pasangan, au ma malakat yaminuk, atau dari budak hamba sahaya. Apalagi di zaman sekarang, kadang yang namanya syaitan, kadang ya terjadi ya banyak banyak kasus ya. Misalnya orang tua ke anaknya ya. Jadi aurat itu dijaga kecuali kepada pasangan. Sebaliknya kalau kepada pasangan nanti atau yang sudah berkeluarga, jangan malu-malu, kemudian tidak saling merendahkan kekurangan yang ada pada masing-masing. Baik. Jadi menutup aurat dan menghindari dari tersingkap di hadapan banyak orang. Kemudian yang kedua, hadis ini rawahu Ahmad wa Ahlus Sunan. Yang kedua, yajibu inda qada'il hajah, wajib ketika membuang hajat, at-tanazzuh, berusaha mensucikan an isabatin najasati lil malabis, dari kenanya najis ke pakaian. Berhati-hati, berupaya agar najis itu tidak kena kepada pakaian. Ini menjauhkan, jangan sampai kena pada pakaian. Minasiyab, dari pakaian, wasarawil, celana, wal jawarib, dan kaos kaki, wa kada tajannubu an-najasati fil badan. Begitu juga hendaklah menjauhi najis, jangan terkena ke badan, di dalam badan. Fala tusibu qadamaihi, jangan sampai dia kena ke dua telapak kakinya, maksudnya jangan diinjak dan keinjak, au yadaihi, atau kedua tangannya, fa in asabahu syai'un minha, dan jika kena kepadanya sesuatu dari najis itu, wajib ghusluhu, maka wajib membersihkannya.
Wa mimma yadullu ala dzalik, di antara yang menunjukkan hal itu hadis itu Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, inna aktsara adzabil qabr, sesungguhnya kebanyakan siksa kubur, banyakkan azab kubur itu minal bauli, sebabnya karena baul, kotoran, air kencing. Artinya tidak bersuci dengan benar. Kalau kita perhatikan kan sebagian orang tuh ya, terutama sedang kondisi safar, kalau lagi di rumah nampaknya bisa dikondisikan buang hajat ini secara benar. Tapi kalau lagi safar di perjalanan misalnya, kita bisa menyaksikan atau di tempat-tempat tertentu orang nggak malu, misalnya. Sering kita saksikan, misalkan orang buang hajat di pinggir jalan, dilihat lalu lalang gitu kan. Kalaupun sangat-sangat tidak tertahan dan harus berhenti di pinggir jalan, dan di sana misalkan tidak ada WC sebagainya, ya dia menjauh, menjauh, kemudian tutupi dengan sesuatu yang mungkin bisa menjadikan penutup, ya. Dan rata-rata kalau diperhatikan, terutama dari kaum laki-laki, kadang misalkan, mohon maaf, ya kencing itu rata-rata di ke ban mobil depan. Itu tidak disadari, mereka tidak sadar kalau hal tersebut bisa menyebabkan azab kubur. Maka etika dalam hal ini perlu disampaikan, terutama kepada anak-anak sejak dini. Karena buktinya orang dewasa saja masih banyak yang melanggar hal ini. Kadang ada orang yang menyepelekan belajar adab, misalnya. Adab buang hajat, merasa udah bisa. Gitu. Kadang dalam praktiknya kita masih misalkan ya dihadapkan dengan kondisi-kondisi tertentu, bisa jadi kita melanggar dari adab itu. Ya, makanya di sini tanamkan dalam diri kita, kemudian anak-anak kita agar mempraktikkan adab ini. Karena berat siksanya, berat hukumannya. Nabi juga Shallallahu Alaihi Wasallam ketika duduk di dekat kuburan seseorang, kata Nabi, mayat jenazah di dalam kubur ini sedang diazab, dan tidaklah mereka diazab, disiksa karena dosa yang besar sekali. Mereka ini disiksa, yang pertama tidak benar dalam bersuci, yang kedua karena sering bersenang mengadu domba. Jadi azab kubur, siksa kubur itu diantara sebabnya tadi karena tidak bersuci dan mengadu domba. Baik. Yajibu ba'da qada'il hajati al-istinja wa awil istijmar. Wajib setelah selesai membuang hajat, baik buang air kecil ataupun buang air besar, al-istinja bersuci dengan air, awil istijmar
atau bersuci dengan batu kalau tidak ada air. Ya, sekarang ada yang semakna dengan batu, yaitu tisu. Kalau di suatu kondisi misalkan tidak ada air, sulit, tapi kita bawa tisu. Nah itu semakna. Boleh. Betul. Kalau kita di sini, ya di Indonesia misalkan, di negeri yang memang curah air itu banyak, di mana-mana bisa kita dapat air. Kadang sebagian orang berpikir kayaknya kita dihadapkan dengan istijmar itu sangat atau agak jauh ya, karena air banyak. Tapi kalau kita di kemudian hari tinggal di tempat yang memang di sana air itu sulit atau terkena kesulitan air, maka istijmar ini akan dipraktikkan bersuci dengan batu. Baik, apa itu istinja dan istijmar? Wa huwa izalatu asaril khariji minas sabilaini bil ma'i au ghairihi. Yaitu izalatu, menghilangkan asaril khariji, bekas yang keluar minas sabilaini, dari dua jalan. Dua jalan itu maksudnya baik eh, nanti ada penjelasannya. Dua jalan itu baik buang air kecil, itu jalan maksudnya. Namanya kubul, atau buang air besar, namanya dubur. Bilma'i au ghairihi, dengan air atau selainnya. Wadzalika, dan hal tersebut dilakukan idza kharaja ma yuwallithu, jika keluar yang mengotori, min ahadil makhrajain, dari salah satu dua tempat keluar, kubul atau dubur. Kubul itu dari, mohon maaf, dari depan ya, dekat farj, ke kubul. Dubur itu dari belakang. Dubur itu khusus untuk buang air besar. Idza kana najisan, najisan, jika memang itu najis, dan memang najis ya rata-rata. Idza kana najasan atau najisan, najisan di fathah atau di kasar. Mislu seperti al-baul. Baul itu air kencing, air, ya air kencing. Wal ghaid, goid itu feses. Feses itu kotoran yang ketika kita buang air BAB. Wal madhi, atau madhi.
Madhi itu eh, cairan ya, dari farj, dari kemaluan. Kalau seseorang itu eh, punya rasa, misalnya dengan lawan jenis, suami istri misalkan, terangsang, kemudian juga yang ngelamun, itu akan keluar madhi namanya. Itu najis. Tapi orang yang keluar madhi tidak perlu mandi. Hanya yang terkena, pakaian yang terkena madhi itu najis. Di fikih dipelajari, di fikih yang detail tentang hal itu. Wadami dan darah haid. Wa amat tohir, adapun jika itu bersuci, fala yajibu minhu, maka tidak wajib dari membersihkannya. Mislu, seperti al-mani. Mani, air mani, nah itu tidak najis. Tapi yang keluar mani itu wajib mandi. Dia tidak najis, zat mani, ya. Tapi dia wajib mandi. Kemudian warutubati farjil mar'ah. Nah, ini anak belum itu ya. Nanti anak tanyakan ini pastinya apa, yaitu apakah keputihan atau bukan. Anak ini perlu nanya dulu ya. Karena eh, kelembapan dari farj perempuan, dan kalaupun itu keputihan, ya, ini ada dua hukum, ada yang menyebutkan najis, ada yang menyebutkan tidak. Atau kalau tubah di sini itu khusus untuk perempuan, itu ada nanti semacam, mohon maaf ya, lendir. Nah ini perlu dipastikan dulu ya. Baik. Wahakada, demikian juga malayuwal itu yang tidak mengotori al-makhraj. Fala yajibu minhu, maka tidak wajib darinya. Seperti asoh, la balala alaih, kerikil yang tidak lembab.
Kemudian wala yusra'u, tidak disyariatkan al-istinja atau istijmar min khurujir rih, dari sebab keluarnya angin, buang angin. Kalau sekedar buang angin, ya dia batal wudunya, tapi maksudnya itu tidak dicuci. Allati laisa ma'aha talwith, yang tidak ada menyertainya talwith, kotoran. Kecuali yang ada kan sebagian, mohon maaf, misalkan ketika buang angin dibarengi juga tanpa sadar dia mengeluarkan apa? Kotoran. Kan ada seperti itu. Maka dibersihkan. Tapi kalau buang angin saja tidak ada kotoran yang menyertainya, itu tidak perlu dibersihkan. Kemudian yustahabbu, dianjurkan, inda qada'il hajati isofro, ketika membuang hajat di sofro, di padang sahara dan pasir, atau di tempat yang terbuka luas lebar, al-ibtiadu an-nas, menjauh dari manusia. Ya, menjauh di sini, yang menjauh, atau juga ya dengan makna tersembunyi, cari tempat yang tersembunyi. Yustahabu qaulul azkar al-waridah. Yustahabu, disunahkan, dianjurkan mengucapkan azkar, zikir al-waridah, yang telah datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inda dukhulil khala, ketika masuk ke WC, wal khuruji minhu, dan keluar dari. Nah, ini mudah doanya, tapi kadang kita lupa berdoa. Makanya dengan seperti ini kita teringatkan kembali. Fa inda dukhul yaqul, ketika masuk hendaklah berdoa, ma sabata fi hadis Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala, jika dia masuk ke hamam, ya, ke WC, beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuth wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu minal khubuth, dari gangguan syaitan laki-laki, wal khaba'ith, dan syaitan perempuan. Karena syaitan itu senang di tempat-tempat kotor. Makanya kalau tidak salah nanti ada pembahasan. Jadi ketika buang hajat itu yang terbaik itu secepatnya. Jadi kalau ke hamam, baik itu buang hajat atau sekedar mandi, nah itu jangan lama-lama. Ya. Jangan lama-lama. Itu bahaya kalau orang senang lama-lama di
hamam. Kecuali memang ya ada faktor, misalkan dia sembelit, sulit buang air keluar. Tapi kalau sengaja eh, berlama-lama, nah itu tempat yang tidak kurang baik. Sebagus apapun, didesain senyaman apapun, tetap yang namanya hamam itu tempat yang kita harus secepatnya melangsungkan hajat misalnya. Kan ada sebagian orang tuh dibuat nyaman sehingga dia sampai tertidur ya di apa saking gitunya apa, nyamannya. Baik, itu ketika masuk. Wa indal khuruj, dan ketika keluar ya kulu, dia berdoa. Ma sabata min hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja min al-khala, jika keluar dari hamam, dari WC, qala, beliau berdoa ghufranak, ya beliau memohon ampunan dari Allah. Baik. Kemudian yustahabbu, dianjurkan taqdimu rijlil yusra, mendahulukan kaki kiri, inda dukhulil khala, ketika masuk ke WC. Jadi masuk WC kaki kiri dulu. Kalau masuk masjid kaki kanan dulu. Masuk rumah kaki kanan. Ya. Wal yumna, dan kaki kanan indal khuruji minhu, ketika keluar dari. Jadi masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Beda dengan ke masjid. Masuk kaki kanan, keluar kaki kiri. Itu kalau ke masjid. Dan perlu diketahui, jika kita mengamalkan perkara itu, kita mengamalkan sunnah, dapat pahala. Jadi jangan dikira ini hanya apa namanya kesopanan saja. Enggak. Ini sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kadang kita lupa, apalagi buru-buru, nggak tahu kaki mana yang dulu. Bisa jadi dua-duanya kaki. Ya, jadi Islam itu mengatur sampai sedetail ini. Ini kasih sayang dari Allah agar kita hidup terbimbing di atas hal yang benar. Ya. Baik. Lalu yang ketujuh, yustahabul istinja, dianjurkan istinja bil yadil yusra, dengan tangan kiri, dunal yumna, bukan kanan. Kanan itu buat makan, buat ngambil, memberi, tangan kiri.
Wasayati daliluhu qoriban, dan akan datang dalilnya sebentar lagi insya Allah. Nanti ada dalil. Ini pelajaran-pelajaran ini kalau ke anak-anak tuh sangat-sangat penting. Terutama anak-anak yang sudah mulai uh, mengenal ya. Seperti usia 3 tahun itu 2 tahun, 3 tahun kan rata-rata. Itu sudah mulai aktif. Itu diajarkan agar bisa ketika makan, ketika memberi, ketika ngasih, ketika membuang. Baik. Ini adab yang sederhana tapi berpengaruh besar. Ya. Contoh ini contoh kecil. Kita kalau ngasih kepada orang pakai tangan kanan, itu akan berbeda penerimaannya dari orang tersebut dengan kita ngasih tangan kiri. Jadi kalau dibandingkan, kita ngasih dengan tangan kanan, terus kita ngasih dengan tangan kiri. Nah, itu akan beda orang yang menerima rasanya. Kecuali kita mohon maaf dulu. Misalkan tangan kanan kita sedang apa ada sesuatu, bisa kita terpaksa harus tangan kiri ngasih. Kita ucapkan dulu, mohon maaf tangan kiri. Tapi kalau memang sengaja kayak bayar ke pedagang, nah itu akan berbeda penerimaan dari hati mereka. Atau memberi secara umum kepada orang lain, itu beda kalau dengan tangan kiri. Karena tangan kiri itu buat istinja. Baik. Nah ini diperhatikan ya. Karena kadang ada sebagian orang dewasa juga demikian. Kemudian megang mushaf itu tangan kanan. Ya. Baik. Yustahabu dianjurkan tandriful yad, membersihkan tangan jayidan dengan baik. Ba'dal istinja, setelah istinja. Ya. Jadi setelah istinja, bersihkan dulu tangannya. Wazalika, dan hal itu bidal fiha, dengan menggosoknya, biturob, dengan tanah, ma'agos liha, sertai dengan membasuhnya. Kalau tidak ada air, dengan tanah. Augos liha bilma, atau mencucinya bilma'i wassobun, dengan air dan sabun. Ya, dengan air dan sabun. Au bi ghairi dzalika, atau dengan selain itu, mimma yaqla'u anha, dari perkara yang bisa menghilangkannya, melepaskannya, maka dia beko min asarin najasa, sesuatu yang terkadang tersisa
Ya, min asarin najasa, dari bekas najis itu. Au raihatiha, atau dari aroma, dengan sabun atau dengan apapun sehingga hilang. Baik. Kesembilan, yustahabul baul, dianjurkan buang air kecil jalisan, sambil duduk, la iman, tidak berdiri. Terkhusus laki-laki. Kalau perempuan nampaknya pasti duduk. Laki-laki memungkinkan berdiri, dan ini anjuran. Gimana kalau berdiri laki-laki? Nah, ini hukumnya tidak sampai jatuh kepada pengharaman. Tidak jatuh sampai ke pengharaman. Lianna hada, karena sungguhnya hal ini wal ghalibu min fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang biasa dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi terbiasa kalau buang air kecil itu berduduk, tidak berdiri. Ini kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, berkata Aisyah radhiyallahu anha, man haddatsaka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala qa'iman. Siapa saja yang menceritakan kepadamu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam buang air kecil sambil berdiri, fala tusaddiqhu, janganlah engkau mempercayainya. Jadi kalau ada orang yang menceritakan Nabi buang air kecil sambil berdiri, itu jangan dipercaya. Ini kata Aisyah, istri beliau radhiyallahu anha. Ma bala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'iman mundu unzila alaihi al-Qur'an. Tidak pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam bala, buang air kecil, tidak pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam buang air kecil qa'iman, sambil berdiri, mundu unzila alaihi al-Qur'an, sejak diturunkan kepadanya Al-Qur'an. Jadi seringnya Nabi itu duduk. Bahkan selalu duduk. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Wali andahu, dan karena sesungguhnya hal tersebut, maksudnya karena sesungguhnya buang air kecil sambil duduk, amanu min isobatin najasa, lebih aman dari terkena najis, dari terciprat najis. Wa astaru, dan lebih tertutup, lil aurati, terhadap aurat, idza kana fi mawdi'in maksyufin, jika dia di tempat yang terbuka. Kalau di tempat yang terbuka, kalau sambil duduk kan orang tidak terlihat, tidak bisa melihat. Beda dengan berdiri. Ini diantara hikmah. Kemudian 10, yahrumu inda qada'il hajati istiqbalul kiblah. Haram ketika buang hajat istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Tidak boleh menghadap kiblat. Au istidbaruha, atau membelakanginya. Idza kana qada'ul hajat, jika membuang hajat itu ya, kharijal bunyan, di luar bangunan, di tempat terbuka.
Jangan menghadapi kiblat dan jangan membelah. Kalau di luar bangunan, di tempat di luar. Fa Nabi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qal idza ataitum al-gha'ita, jika engkau mendatangi al-gha'it, eh, gha'it itu ya tempat untuk buang air. Fala tastaqbilul kiblah, janganlah kalian menghadap kiblat. Wala tastaqbiluha, dan janganlah kalian membelakanginya. Walakin akan tetapi syarriku, menghadaplah ke timur, au ribu atau ke barat. Kalau kita ke utara atau ke selatan. Muttafaqun alaih. Wa amma idza kana dzalika fil bunyan, adapun jika hal tersebut di dalam bangunan, di dalam ruangan tertutup, fala ba'sa bihi, maka tidak mengapa. Maksudnya tidak mengapa menghadap kiblat atau membelakangi kalau di ruangan, ya. Wa in kanal aula tarku dzalik, walaupun yang utama adalah tidak seperti itu, meninggalkan. Maksudnya yang utama tetap walaupun WC dalam, jangan menghadap kiblat atau jangan membelakangi. Ya. Waqad qala ba'dul fuqaha, dan telah berkata sebagian ahli fikih, bi karahiyatihi mutlaqan, akan makruhnya hal tersebut secara mutlak. Ini makruh. Kalau di rumah, hammam itu menghadap ke kiblat atau membelakangi. Ya, baik. Secara mutlak. Jam'an bainan nusus, mengumpulkan antara nas-nas. Bahwa qaulu qawi, ini pendapat yang kuat. Fal aula, yang utama, mura'atu dzalik, menjaga hal tersebut. Maksudnya tetap kalau bisa ya, hammam itu ketika kita buang air kecil atau buang air besar, walaupun di dalam ruangan, jangan sampai menghadap kiblat atau membelah. Inda bina'i dauratil miyah, ketika membangun WC fil manazil, baik di rumah wa ghairiha, dan selainnya. Dauratul miyah itu WC. Jadi kalau di bandara, toilet itu tulisannya rata-rata bukan hammam atau ghair, tapi ini dauratul miyah. Itu WC maksudnya, toilet. Baik. Selanjutnya, yahrumu qada'ul hajati, haram melangsung membuat hajat di tempat teduh, di tempat teduh alladzi yajlisu fihi nasu, yang manusia duduk padanya, tempat meneduh, ya. Au fi amakini julusihim, atau di tempat duduk mereka, bil hadaik wa nahwiha, di taman misalnya atau selain. Ini nggak punya etika ya, secara sosial pun ini nggak punya etika orang yang buang
buang hajat di tempat seperti ini, tempat berteduh, di taman, au fit thariq, atau di jalan al-maslukah, maslukah ini yang dilalui orang sering, manusia tuh lalu lalang di sana. Au tahtal asjar, atau di bawah pohon al-musmirah yang berbuah. Wa mimma yadullu ala dzalik, di antara perkara yang menunjukkan hal tersebut adalah qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqu al-la'anin, al-la'anain. Berhati-hatilah al-la'anain. Al-la'anain itu artinya orang-orang yang dilaknat oleh manusia. Iya, membuat kesal coba. Tempat berteduh di taman, terus kita menemukan sesuatu. Jangankan sesuatu yang dari manusia, dari hewan pun kita nggak nyaman. Wa mal la'anan. Apakah la'anan itu ya Rasulullah? Pak. Ya. Qala, beliau menjawab, alladzi yataqalla, itu orang yang membuang hajat fitorikin nas, di jalan manusia, tempat lalu lalang. Au fi dhillihim, atau di tempat bernaungnya mereka. Karena perbuatan ini terlaknat, dibenci. Dibenci oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh manusia juga dibenci. Ya jangankan kotoran manusia, kotoran hewan pun kita nggak suka kalau ada di tempat tersebut. Baik, segitu dulu ya. Insya Allah sisanya kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang sedikit bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.